warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Irwanda Putri, NPM 20.111111029, Prodi Ekonomi Pembangunan. Dosen pembimbing yaitu Ibu Helmawati SE MSI. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran nilai pusat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari nilai pusat. Pengertian dari nilai pusat. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata dalamnya. Nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan terletak di urutan yang paling tengah atau pusat. Yang B yaitu jenis-jenis ukuran nilai pusat. Jenis-jenis ukuran nilai pusat yang pertama yaitu rata-rata hitungan. Adalah nilai rata-rata dan data yang ada. Cara mencari rata-rata hitung secara umum dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi jumlah data. Yang A, rata-rata hitungan untuk data tunggal. Cara mencari rata-rata hitungan untuk data tunggal. Yang pertama, jika X1, X2, Xn merupakan n buah nilai dari variabel X, maka rata-rata hitungnya sebagai berikut. X bar sama dengan sigma X per n sama dengan X1 ditambah X2 ditambah n per n. Keterangan dari rumus di atas, X bar sama dengan rata-rata hitung atau mean, dan X sama dengan wakil data, dan N jumlah data. Ini ada contoh soal tentang data tunggal. Yang pertama, hitunglah rata-rata hitung dari nilai berikut: 7, 6, 3, 4, 8, 8. Penyelesaiannya, X sama dengan 7, 6, 3, 4, 8, 8. N-nya yaitu 6. X sigma X sama dengan 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 8, hasilnya yaitu 36. X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X yaitu 36 dan N-nya yaitu 6 dibagi 36 per 6 yaitu 6 dan hasilnya yaitu 6. Selanjutnya, cara kedua untuk menentukan nilai mean untuk data tunggal. Jika nilai X1, X2, Xn masing-masing memiliki frekuensi F1, F2, dan Fn, maka rata-rata hitungnya adalah sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah Fn ditambah Xn per F1 ditambah F2 ditambah Fn. Cara ketiga untuk menentukan nilai mean dari data tunggal yaitu jika FK nilai yang memiliki rata-rata hitung MK, maka rata-rata hitung dari keseluruhan nilai F1, F2, dan FK dapat dihitung dengan X bar sama dengan sigma Fm
per sigma F sama dengan F1 M1 ditambah F2 M2 ditambah FK MK per F1 ditambah F2 ditambah FK. Yang B, rata-rata hitungan data berkelompok. Metode ini dihitung dengan 3 cara. Yang pertama, metode biasa. Apabila telah dibentuk distribusi frekuensi biasa dengan F1 sama dengan frekuensi pada interval kelas KE kurang I XI sama dengan titik tengah interval kelas ke I. Maka rata-rata hitungan dapat dihitung dengan rumus X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Yang kedua, metode simpang rata-rata. Apabila M adalah rata-rata hitung sementara, maka rata-rata hitung dapat dihitung dengan rumus X bar sama dengan M ditambah sigma FD per sigma F. Keterangan M sama dengan rata-rata hitung sementara biasanya diambil dari titik tengah kelas dengan frekuensi terbesar titik tengah nilai modus D X kurang M. X titik tengah interval kelas, F frekuensi kelas. Yang ketiga, metode coding. Metode ini sering digunakan apabila dijumpai nilai-nilai dalam data yang berupa bilangan besar. Dirumuskan X bar sama dengan M ditambah C dikali sigma FU per sigma F. Dua, median. Pengertian median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Median sering disebut juga rata-rata posisi. Median ditulis sesingkat atau disimbolkan dengan ME atau MD. Cara mencari median dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Yang A, median data tunggal dapat dicari dengan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah data ganjil, mediannya adalah data yang berada paling tengah. Dan jika jumlah datanya genap, mediannya adalah hasil bagi jumlah dua data berbeda di tengah. Dirumuskan sebagai berikut. Yang A, untuk data ganjil, N sama dengan ganjil, ME sama dengan X N per 2. Yang B, untuk data genap, N dilambangkan dengan genap, ME sama dengan X N per 2 ditambah X N tambah 2 per 2 per 2. Atau secara singkat, median dapat ditentukan dengan rumus ME sama dengan nilai yang ke 1 per 2 N ditambah 1. Ini ada contoh soal tentang median dari data berikut. Yang A, 4, 3, 2, 6, 7, 5, 8. Yang B, 11, 5, 7, 4, 8, 14, 9, 12. Mencari yang A, urutan datanya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah datanya yaitu 7 bilangan ganjil. Maka ME sama dengan X 7 tambah 1 per 2 sama dengan X4 sama dengan 5. Untuk mencari yang B, urutan data yang B yaitu 4, 5, 7 dan seterusnya. Jumlah data
yaitu 8. 8 adalah bilangan genap. Maka ME sama dengan X4 ditambah X5 per 2. 8 tambah 9 per 2, yaitu 8,5. Yang B, median data berkelompok. Dirumuskan dengan ME sama dengan B ditambah 1/2N dikurang sigma F2 0 per FME dikali C. Keterangan ME adalah median, B tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi, dan selanjutnya. Yang ketiga, modus atau mode. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistik. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistik. Yang A, modus data tunggal adalah data yang frekuensinya terbanyak. Contoh soal, tentukan modus dari data berikut. Yang A 147,89911. Modusnya yaitu 9. Yang B 1478911 13. Modusnya tidak ada. Yang C 1244791111 modusnya yaitu 4 dan 11. Dan yang D 113377121214 modusnya yaitu 1, 3, 7, dan 12. Yang B, modus data berkelompok. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Modus berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai data tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun, nilai yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai yang kasar. Rumusnya modus data berkelompok MO sama dengan B ditambah B1 per B3 tambah B2 kali V. Keterangan MO adalah modus, B batas bawah kelas, V panjang kelas interval, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. 4. Ukuran-ukuran data lain. Yang A, fraktil adalah nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. 1. Kuartil dilambangkan dengan Q besar. Kuartil adalah satu jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kuartilnya kurang lebih sama. Kuartil data tunggal dirumuskan dengan QI sama dengan nilai ke I N ditambah 1/4 I sama dengan 1, 2, 3. Dan kuartil data berkelompok dirumuskan dengan QI sama dengan BI ditambah IN per 4 dikurang sigma FI per sigma FQ dikali C.
Yang kedua, desil dilambangkan dengan D. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Desil data tunggal dirumuskan dengan DI sama dengan nilai ke I N ditambah 1 per 10 I sama dengan 1, 2, sampai 9. Dan desil data berkelompok dirumuskan DI sama dengan BI ditambah IN per 10 dikurang sigma FI0 per FDI kali C. Yang ketiga, persentil. Persentil biasanya dilambangkan dengan V, adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut juga ukuran perseratusan. Persentil data tunggal. Persentil data tunggal dirumuskan dengan FI sama dengan nilai ke I N ditambah 1 per 100 I sama dengan 1, 2, 3, sampai 99. Dan persentil data berkelompok dirumuskan dengan VI sama dengan BI ditambah IN per 100 dikurang sigma FI 0 per FVI dikali C. B. Rata-rata ukur atau rata-rata geometris. 1. Rata-rata ukur data untuk tunggal. Jika perbandingan setiap dua data berurutan adalah tetap atau hampir tetap, maka rata-rata ukur lebih baik digunakan daripada rata-rata ukur. Dirumuskan dengan G sama dengan log G sama dengan 1 per N log X1 ditambah log X2 tambah log X3 dan log Xn. Kedua, rata-rata ukur untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok, rata-rata ukurnya dapat dihitung dengan rumus log G sama dengan sigma F dikali log X per sigma F. Dan 3, rata-rata ukur untuk gejala pertumbuhan atau kenaikan. Untuk gejala yang sifatnya pertumbuhan atau kenaikan dengan syarat ketentuan seperti pertumbuhan bakteri, penduduk, dan kenaikan bunga, rata-rata ukur dapat dihitung dengan rumus VT sama dengan V0 1 ditambah X bar per 100. Rumus ini dapat ditulis singkat menjadi FT sama dengan F0 1 tambah R kuadrat T. Dengan demikian R sama dengan T akar V1 per V0 dikurang 1. Yang C, rata-rata harmonis. Yang pertama, harmonis untuk data tunggal. Rata-rata harmonis dari seperangkat data X1, X2, sampai Xn dirumuskan dengan RH sama dengan N per sigma 1 per X sama dengan N per 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per Xn.
Yang kedua, harmonis untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus RH sama dengan sigma F per sigma F per X. Yang C, sifat-sifat rata-rata hitung, median, dan modus. 1. Sifat-sifat rata hitung. Yang pertama, nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh observasi atau pengamatan. Yang kedua, nilai rata-rata hitung dapat menyimpang terlalu jauh. Yang ketiga, rata-rata hitung tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang keempat, rata-rata paling sering digunakan dan populer. Yang kelima, jumlah dari penyimpanan nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. Selanjutnya, jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung dikuadratkan, maka jumlahnya lebih kecil daripada jumlah penyimpangan kuadrat semua nilai pengamatan dari titik lain selain rata-rata hitung. Selanjutnya, rata-rata hitung dapat dimanipulasi secara aljabar. Yang kedua, sifat-sifat median. Sifat-sifat median yang pertama, median dipengaruhi oleh banyaknya observasi atau pengamatan, namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan, sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan eksternal. Yang kedua, median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Yang ketiga, median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Yang keempat, median didefinisikan dan diinterpretasikan. Yang kelima, median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling, namun adanya untuk distribusi tertentu, median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. Jumlah penyimpangan tanda diabaikan. Nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpanan nilai-nilai dari titik tengah lain. Jika jumlah penyimpanan dari median dikuadratkan, jumlah lebih besar daripada jumlah penyimpanan kuadrat nilai-nilai dari rata-rata hitung atau mean. Yang ketiga, sifat-sifat modus. Dalam perangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa ada. Modus atau mode dapat ditempat pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang ketiga, modus atau mode tidak terpengaruh oleh bilangan-bilangan eksternal dari suatu distribusi. Yang keempat, letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar ditentukan, karena itu kebanyakan hanya berdasarkan tersiran dalam suatu distribusi. Yang kelima, perhitungan modus atau mode tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik terjadinya pemusatan yang banyak. Selanjutnya, yang terakhir, untuk perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. Modus atau mode tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau mean dan median. Yang terakhir, hubungan rata-rata hitung, median, dan modus.
Yang pertama, jika rata-rata median dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata median dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetrik. Ini ada contoh gambar. Itu contoh gambarnya, dan ini adalah median dan modus memiliki nilai yang sama. Yang kedua, jika rata lebih besar dari median dan median lebih besar daripada modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengah dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif. Ini ada contoh gambarnya. Yang ketiga, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang berbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif.